Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pertanyaan pemantiknya, pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru bahagia, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran ini dilakukan untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak unik dan memiliki karakter yang berbeda. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga melakukan manajemen kelas yang efektif, yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana sih pemetaan kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, bagaimana itu semua? Mari kita lihat. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam pemahaman atau keterampilan itu menurut Tomlinson. Yang kedua, minat murid berbeda-beda dan bisa berkembang sesuai dengan keinginan murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Itu gaya belajar murid itu berdasarkan tiga hal. Yang pertama, lingkungan belajar, yaitu suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Yang kedua, latar belakang budaya, santai, terstruktur, atau pendiam. Yang ketiga, kecerdasan majemuk, yaitu gaya belajar siswa seperti visual, musikal, kinestetik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertama, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal hingga berbicara dengan guru dan murid sebelumnya dan kemudian membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam, mengamati perilaku murid. Nah, apa saja yang dapat kita diferensiasikan? Ada tiga hal. Yang pertama, konten. Konten yaitu perbedaan materi yang diajarkan. Yang kedua, proses. Perbedaan proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu produk. Produk yaitu hasil akhir dari pembelajaran atau hasil karya murid. Nah, Ibu Bapak Ibu guru hebat, kemudian, karakter iklim pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, setiap orang sangat dihargai. Kemudian, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid merasa aman secara fisik dan psikis. Dan kemudian yang keempat, ada harapan bagi yang bertumbuh. Dan kemudian lima, guru mengajar untuk kesuksesan. Yang keenam, pembelajaran dirancang untuk terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang ketujuh, guru dan murid satu tim. Yang kedelapan, guru dan murid bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Nah, Ibu Bapak guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jika iklim belajar berdiferensiasi terlaksana, maka kebutuhan belajar murid akan terpenuhi. Tentulah hal ini akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Perlu diingat bahwa guru sangat menentukan untuk menciptakan atmosfer lingkungan yang positif.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang saya akan memaparkan apa kaitan antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 dengan materi pada modul 2.1 ini. Selamat mengikuti. Kaitan antara materi dalam modul 1.1 dengan modul 2.1 di program pendidikan guru penggerak ini. Pertama, setiap modul yang telah dipelajari berkaitan dengan modul 2.1 ini. Pada modul 2.1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya serupa seperti apa pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Hal ini bisa terjawab dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kaitan antara materi 1.2 modul ini dengan modul 2.1, ya coba kita lihat setiap modul yang telah dipelajari berkaitan dengan modul 2.1 ini. Pada modul 1.2 mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu bentuk terwujudnya nilai dan peran guru penggerak, yaitu selalu berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, serta mewujudkan kepemimpinan murid, serta telah menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan benar. Dan kemudian setiap modul yang telah dipelajari juga berkaitan dengan seperti modul 1.3 juga berkaitan dengan modul 2.1 ini, yaitu tentang visi guru penggerak. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, visi guru penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan akan mudah tercapai. Nah, bagaimana pula kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif? Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentulah terciptanya iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan terpenuhinya kebutuhan belajar murid, sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kaitan antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas segala perhatian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much.